Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Fadia dengan NIM 2005992 dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kompensasi finansial dengan kompensasi non-finansial. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi ini secara sederhana adalah kompensasi berupa nominal uang, mulai dari gaji bulanan, tunjangan tetap dan tidak tetap, uang lembur, asuransi, jaminan hari tua, uang pensiun, dan lain sebagainya. Wajarnya, kompensasi finansial diberikan secara rutin sebagai harga yang harus dibayar perusahaan atas kerja dari karyawan. Jika digali lebih dalam, kompensasi finansial dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi perusahaan bersifat finansial langsung adalah berupa gaji, tunjangan, dan sebagai jenis pembayaran kepada karyawan yang dinominalkan dan diberikan pada karyawan secara langsung. Sedikit berbeda dengan kompensasi finansial tidak langsung yang diberikan dalam wujud bukan uang secara fisik. Kompensasi ini lebih kepada asuransi dan sejenisnya, yang bisa diberikan kepada karyawan ketika situasi dan kondisinya yang tepat. Yang termasuk di dalamnya adalah asuransi, jaminan hari tua, uang pensiun, dan beberapa program BPJS Ketenagakerjaan yang lainnya mewajibkan iuran secara rutin. Meski berbeda dalam metode pemberiannya, kompensasi finansial secara utuh merupakan kompensasi berupa sejumlah nominal yang wajib diberikan pada karyawan ketika saatnya tiba. Hal ini wajib untuk perusahaan dalam rangka mematuhi hukum yang berlaku serta menjaga hubungan baik dengan karyawan yang dimilikinya. Yang kedua, kompensasi non-finansial. Dikatakan demikian sebab bentuk dari kompensasi yang kedua ini tidak berupa nominal uang atau bernilai rupiah. Biasanya jenis kompensasi ini lebih kepada hal-hal yang tidak memiliki wujud fisik, namun bisa dirasakan benefitnya oleh karyawan secara langsung. Kompensasi non-finansial memiliki wujud yang sangat beragam, misalnya jam kerja atau shift yang fleksibel. Tidak semua perusahaan memiliki peraturan jam kerja fleksibel yang dapat dinikmati setiap karyawan. Pada beberapa perusahaan tradisional, jam kerja telah ditetapkan oleh perusahaan dan harus ditaati oleh setiap karyawan. Bahkan, pelanggaran pada ketetapan ini bisa diganjar dengan sanksi yang tegas. Pada era sekarang, jam kerja fleksibel merupakan salah satu nilai tawar yang dimiliki perusahaan dan diberikan sebagai wujud kompensasi non-finansial. Beberapa perusahaan menerapkan jam masuk dan pulang kantor yang dapat dikatakan bebas. Hal ini digantikan dengan sistem kerja pemenuhan kuota jam kerja. Jadi, misalkan kita masuk pada pukul 10 pagi, maka kita memiliki kewajiban bekerja selama waktu kerja yang ditetapkan perusahaan. Jam berapapun kita mulai bekerja, kuota jam kerja harian harus dipenuhi. Hal lain yang menjadi contoh kompensasi non-finansial adalah lingkungan kerja yang luwes dan cair. Lingkungan yang ingin ditimbulkan adalah lingkungan kerja yang nyaman dan hangat, sehingga karyawan bisa bekerja dengan lebih nyaman. Tidak ada lagi kantor dengan karyawan yang bekerja mengenakan jas rapi, duduk pada blok-bloknya masing-masing, dan sejenisnya. Banyak perusahaan yang menerapkan kompensasi ini agar karyawannya merasa nyaman dan bertahan bekerja di kantor tersebut. Kedua jenis kompensasi perusahaan yang diberikan tersebut hanya sebagai kecil contoh saja. Urusan kompensasi umumnya dikelola oleh HR. Untuk mempermudah pekerjaan HR terkait ini, biasanya perusahaan menggunakan aplikasi HRD berbasis cloud. Kompensasi lain secara lebih detail bisa kita rasakan sendiri pada masing-masing perusahaan. Namun demikian, hal paling utama dalam mengelola SDM adalah untuk mengoperasikan pengembangan keahlian, administrasi, dan penerapan metode kerja yang tepat. Sekian dari saya tentang perbedaan kompensasi finansial dan non-finansial.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.